Sebelumnya aku kuliah di jurusan Teknik Informatika, tapi lebih fokusnya di desain and multimedia, di mana aku belajar tentang AutoCAD, CorelDRAW, Adobe Photoshop, dan lain-lainnya. Aku baru kenal data itu justru di tempat kerja sih, di mana aku di situ bermain dengan data banking. Di situ aku mulai tertarik dan explore jauh sih lebih data gitu. Waktu itu aku suka kayak desain gedung-gedung gitu, jadi aku tertarik untuk di AutoCAD-nya gitu ya, sama desain-desain logo gitu di CorelDRAW. Dan aku rasa ada peluang di situ. Dan lambat laun kemudian ada arus tentang data gitu, aku jadi lebih kayaknya passion aku lebih di data deh, bukan di desain gitu ya. Ya udah langsung aku nyebur deh ke data gitu. Kebetulan aku kerja sambil kuliah sih. Jadi aku di Senin sampai Jumat itu aku kerja, dan Sabtu Minggu aku kuliah. Dari mulai pertama aku tuh cari uang dulu itu di pabrik kimia tentang bikin desain-desain gitu, tower lah, bikin pintu, spiteng gitu, kamar mandi, toilet, termasuk yang di BSD sini juga itu pabrik kita sih yang bikin gitu, kayak tempat sampahnya segala macam, pintu gitu. Dan itu mungkin salah satu yang waktu itu aku tertarik kuliah untuk ambil jurusan itu karena ada peluang di situ sih. Terus dan aku dapat kesempatan lagi kan ya untuk lebih baik lagi itu di perusahaan IT Managed Service, dan itu di situ aku banyak mengolah tentang data di banking, dan aku mulai fokus di situ sih di data, tapi mainnya lebih toolsnya di Excel sih kalau misalnya di IT Managed Service itu. Data Science itu sebenarnya aku dari dari kayak iklan-iklan gitu deh. Sebenarnya ada semacam bootcamp gitu ya, itu yang dia pencetusnya gitu pertama gitu. Aku mulai tertarik, data science nih tentang memprediksi ke depan gitu, terus belajar dari datanya gitu, terus ada matematiknya juga. Dan aku kebetulan di SMA basic sukanya matematik sih, jadi aku mulai suka di situ dan mulai explore lebih jauh di data science gitu. Nah, sebelum di Purwadika sih aku sebelumnya ngambil semacam online course gitu sih, sama ikut beberapa seminar dan workshop gitu untuk mendapatkan insight-insight gitu, entah relasi atau teman gitu untuk bertukar pikiran gitu ya. Dan aku ke Purwadika karena waktu itu ada kesempatan ya beasiswa dari Tokopedia gitu, dan aku rasa kenapa nggak dicoba gitu kan. Terus bayarannya juga lebih ringan. Nah itu sih salah satu alasannya, lebih ringan, dan satu lagi aku sambil bekerja, dan bootcamp lain tuh nggak mendukung aktivitas aku, jadi mereka harus mengharuskan aku berhenti dari bekerja dan untuk fokus ke bootcamp. Dan kalau di Purwadika itu bisa menyesuaikan sama aktivitas aku di Senin sampai Jumat gitu untuk bekerja, dan di video learning aku bisa fleksibel gitu buat belajar gitu sih. Kendalanya mungkin video learning lebih ke belajar sendiri ya, mandiri gitu, dan kita harus benar-benar sempetin waktunya gitu, walaupun kita capek kerja sampai sore gitu, malam-malam tetap harus buka materi lagi gitu, dan kita harus komitmen gitulah sama apa yang udah kita ambil gitu. Kendalanya juga mungkin diskusi sama yang lain gitu, menyesuaikannya. Misalnya teman lain ada kesibukan lain, kita mau diskusi ini jadi nggak bisa gitu. Menyesuaikan waktunya juga agak sulit juga sih gitu. Dan untungnya sih ada mentor-mentor juga sih yang standby gitu. Tapi standby-nya itu kadang ada yang nggak sesuai dengan waktu kita gitu. Untuk pengalaman belajar di Purwadika sendiri itu seru sih, interaksi gitu ya di grup ya. Dan mau tanya-tanya diskusi gitu, ada mentor yang selalu membantu gitu ya. Cukup membantu sih di situ. Terus apalagi kayak final project-nya gitu didatangkan dari expert gitu di bidangnya gitu. Materi dari Purwadika aku rasa cukup baik ya. Cuman kita jangan puas di materi itu aja di kurikulum Purwadika. Kita harus explore lebih jauh lagi karena kan dunia berkembang lebih cepat gitu ya. Kita jangan terpaku di situ. Terus ya bolehlah kita basic di Purwadika, tapi explore lebih dalam lagi, lebih jauh di luar gitu. Baca-baca medium artikel itu juga banyak sih. Mungkin tipsnya untuk belajar video learning itu kita set waktu gitu ya, macam alarm atau reminder gitu. Terus pastikan kita lawan gitu rasa malas kita gitu. Kita lihat lagi kita di sini tujuan kita apa gitu. Terus kita harus komitmen apa yang udah kita ambil gitu. Di final project chain analysis and prediction itu kita itu pertama problem statement dulu gitu, terus data understanding dulu gitu, terus dan kita lihat dulu datanya itu seperti apa, dan apa yang goals kita yang mau kita kasih ke si PT e-commerce ini gitu kan. Dan di situ kita melakukan cleansing datanya sesuai dengan
metode-metode dari data science itu sendiri. Di situ juga kita memvisualisasikan exploratory data analysis dan untuk mendapatkan insight-insight gitu tentang dari fitur-fitur variabel-variabel yang ada gitu. Dan selanjutnya udah dapat insight nih gitu. Terus kita masuk ke machine learning sih. Dan machine learning itu sendiri untuk memprediksi gitu kan, misalnya customer ini bakal churn atau tidak gitu kan. Dan kita harus di situ ada beberapa metode algoritma gitu ya, dan kita harus memisahkan datasetnya antara X sama Y gitu ya, dan si Y targetnya itu kita sembunyikan dan untuk memprediksi dari berdasarkan data X itu sih. Dan dari situ kita udah dapat insight dari kesimpulan dan prediction tadi, kita membuat recommendation untuk si peta e-commerce-nya itu sendiri dan kita sajikan ke stakeholder gitu sih. Setelah lulus dari Purwadika, itu kan kita buat kayak CV-CV gitu ya. Dan di situ juga PCN membantu untuk mereview CV-nya juga untuk sesuai format yang diterima di perusahaan gitu. Dan di situ PCN banyak menawarkan juga sih perusahaan-perusahaan gitu ya. Dan kita pilih nih apa yang sesuai dengan passion kita gitu. Dan kebetulan kemarin ada opportunity gitu di Kemenkes untuk posisi data engineer, dan ada beberapa proses sih, dari mulai interview HRD, terus technical test, lumayan banyak technical testnya, dan lanjut ke interview user, terus lanjut CD apply. Dan itu dari technical test juga ada beberapa materi Purwadika yang cukup membantu gitu. Di situ ada tes 3 tahapan tes. Tahapan pertama itu aku tes Python programming, dan kedua itu SQL, dan ketiga itu aku tes visualisasi menggunakan Tableau. Dan dari situ aku lolos dan lanjut ke interview user, dan user cocok, aku langsung masuk dan offer di Kemenkes. Aku on board di Kemenkes. Sehari-harinya biasanya aku mengumpulkan data dulu sebenarnya dari berbagai sumber gitu ya. Dan di Kemenkes itu ada banyak berbagai macam sumber gitu, dari mulai data peduli lindungi segala macam lah, pokoknya data dari manusia itu lahir sampai kita meninggal. Itu kita punya misi untuk menyatukan satu data kesehatan Indonesia itu sih. Dan kedepannya harapannya bakal mempermudah proses klaim rumah sakit atau apapun berobat gitu, nggak perlu kita bawa dokumen lagi gitu kedepannya gitu sih. Jadi semuanya terintegrasi dari mulai alat kesehatan, semuanya dokter, nakes gitu, itu bakal terintegrasi. Mungkin kita sesimpel scan barcode kita langsung dilayanin gitu, nggak perlu bawa dokumen banyak. Rekam medik kita udah ada di sistem itu. Misi kita sih itu. Dan itulah tugas beratnya, kita mengumpulkan data itu, ekstrak dari FTP server, dari berbagai macam sumber, dan ingest ke Google BigQuery gitu. Dan itu lumayan pusing juga sih. Dan setelah dari kita ingest ke data lake atau istilahnya apa ya, kumpulan danaunya data lah kan ya, data lake itu. Kita lanjut masuk ke data warehouse gitu untuk dimanfaatkan oleh tim analisis gitu ya, untuk pembuatan dashboard atau penggunaan yang lainnya gitu kan. Di situ juga aku deployment untuk ke data warehouse-nya gitu untuk dimanfaatkan. Tapi kita sih sebelum deploy menangkap biasanya customer kita sih dari sisi user gitu ya. Dan itu dia maunya apa, terus data-data yang dibutuhkan apa gitu, dan kondisinya seperti apa gitu yang mau dibutuhkan datanya. Dan itu kita tangkap baru setelah fix meeting, dan kita langsung deploy ke sistem sih BigQuery itu. Data science sendiri kedepannya bakal banyak banget yang dibutuhin, kebutuhan tentang data gitu. Data itu sebenarnya elemen penting ya bagi perusahaan gitu ya. Dan sebenarnya itu tantangan kita untuk menjawab itu ya, dari mulai kita kumpulkan datanya, terus bersihin datanya, understanding datanya, dan kemudian lanjut ke analisis atau lanjut ke aplikasi gitu kan. Kedepannya sih siapapun perusahaan yang bisa memanfaatkan data itu, dia yang akan menang sih. Gitu. Jadi kalau misalnya si perusahaan itu mau menang gitu, mungkin bisa pertimbangkan gitu untuk terjun ke big data gitu. Bagi aku Purwadika itu apa ya, sebagai
teman belajar juga sih, wadah diskusi gitu kan, dan di situ aku bisa bertukar pikiran juga, dan setelah lulus pun masih bisa terkoneksi gitu ya, ada Purwadika Alumni Club ya, dan di situ juga masih bisa terhubung gitu. Terus sering-sering ada semacam workshop gitu dari berbagai expert gitu, dan itu kayak teman aja gitu, berdampingan gitu, berjalan yang mendukung karir aku sih. Untuk jangka pendek mungkin aku fokus di data engineer dulu ya, karena kita tahu sendiri sebenarnya untuk di data scientist itu sebenarnya perusahaan itu belum siap, karena datanya pun masih kotor dan masih nggak tahu ada datanya di mana. Dan itu aku rasa kita harusnya fokusnya di data engineer dulu, karena kita harus mengumpulkan datanya, terus membersihkan datanya, dan itu menjadi fokus pertama aku. Dan mungkin ke depannya aku bisa mengejar itu, to be a data scientist or menjadi AI engineer untuk artificial intelligence gitu sih. Buat teman-teman yang mau terjun ke dunia data science, saran aku baca-baca dulu artikelnya gitu, bener nggak sih ini passion gue gitu kan. Coba dulu online course dulu gitu, misalnya masih bingung atau apa, mungkin bisa masuk bootcamp gitu biar lebih fokus gitu ya. Di bootcamp pun jangan puas gitu dengan materi dan kurikulumnya gitu, kita harus explore lebih jauh. Misalnya di workshop atau di luar sana ada workshop atau ada seminar, itu kita ikut aja gitu, karena di situ juga kita bisa dapat insight-insight yang bagus gitu, wawasan kita jadi lebih luas gitu, terus bisa dapat teman gitu kan, gitu sih. Halo, aku Edo Septian, aku lulusan Job Connector Data Science SN Machine Learning di Purwadika. Saat ini aku bekerja di DTO Kemenkes sebagai data engineer, and this is my alumni story.